Setelah sebelumnya terjadi perang besar antara suku utara melawan wilayah kerajaan Sichuan bersama 300.000 pasukannya, perang itu pun otomatis membuat klan Sichuan kalang kabut karena mereka hanya memiliki 50.000 pasukan di sana. Namun siapa sangka muncul seorang pemuda bernama Shikawa di mana dia adalah seorang komandan perang yang sehari-harinya berpura-pura bersikap konyol. Namun semua orang tidak menyadari kalau dia memiliki kemampuan tertinggi di antara umat manusia, yaitu menghentikan waktu, dan diperlihatkan dia sendirian langsung menuju ke markas utama musuh dan menghabisi jenderal perang suku utara sekaligus menyudahi perang tersebut secara instan. Tidak cukup sampai di situ, kerajaan Sichuan juga berhasil menahan putri dari suku utara yang dijadikan sebagai tawanan sekaligus alat tawar untuk mendamaikan kedua wilayah. Tapi masalahnya, ada beberapa oknum yang tidak menyetujui rencana perdamaian tersebut di mana mereka justru berniat menangkap sekaligus menghabisi Putri Khatan. Di sisi lain, gurunya Shikawa yang juga menyadari hal itu langsung menyuruh Shikawa untuk segera menemukan Putri Khatan sebelum terjadi perang besar jilid 2. 就一天，帮我争取3日，找回公主，战场上见吧。 Di sisi lain, Tuan Ming juga mendapat informasi dari Lo Ming, asistennya, yang mengatakan kalau ternyata beberapa pihak dari suku utara juga berniat untuk menggagalkan perjanjian perdamaian yang diajukan Jenderal Yingxi. Dia juga melaporkan kalau saat ini Tuan Putri Khatan menghilang bersama dengan Roku, sementara Shikawa terus berusaha untuk mencari mereka. So, Tuan Ming pun memberikan perintah untuk mengirim pasukan guna memastikan Tuan Putri Khatan benar-benar mati, sementara dia akan melakukan sesuatu pada Shikawa. 真是哥大人的左膀右臂呀。 Di sini, Tuan Ming pun kemudian memanggil Shikawa dan memberikan tugas untuk menyibukkannya, yaitu dengan berpura-pura memuji kemampuannya di medan perang dan memintanya untuk membuat sketsa senjata yang mungkin bisa berguna di peperangan. Bahkan, Tuan Ming menyuruh Dilin atau tangan kanannya untuk mengawasinya. Tanpa Tuan Ming sadari, selama ini mereka adalah saudara angkat yang hanya berpura-pura bermusuhan di depan publik, di mana Dilin langsung membantunya menggunakan zirah untuk menggantikan Shikawa agar dia bisa segera pergi mencari Roku dan Putri Khatan. Kembali ke Roku dan Putri Khatan yang masih bersembunyi di dalam goa. Di sini Roku sempat berniat keluar untuk mengecek kondisi di sekitar. Namun tiba-tiba tubuhnya langsung drop, di mana ternyata anak panah dari orang-orang suruhan Tuan Ming yang sebelumnya ditugaskan untuk menghabisi Putri Khatan telah diberi racun. Untungnya Putri Khatan memiliki pengalaman magang di klinik Pratama selama 2 tahun sehingga Roku masih bisa diselamatkan. Singkat cerita, setelah tubuhnya mulai membaik, Roku langsung melanjutkan pelariannya sebelum persembunyiannya diketahui oleh musuh. Namun belum sempat pergi jauh, mereka justru dihadang oleh orang-orang suruhan Tuan Ming yang berniat menghabisi Tuan Putri Khatan, di mana Roku yang masih belum fit banget dan capek melawan puluhan pasukan dari Tuan Ming. Alhamdulillahnya Shikawa muncul di saat yang tepat setelah melihat kekacauan itu dan segera membantunya. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Luo Ming yang sedang menemui Jenderal Ludi untuk memberikan sebuah kotak berisi barang milik Putri Khatan yang mengartikan kalau Putri Khatan telah berhasil dieksekusi. Ternyata Tuan Ming juga telah mengetahui niat Jenderal Ludi dan sengaja membantunya karena mereka memiliki tujuan yang sama. Bahkan di sini Tuan Ming juga memberikan salah satu pedang terbaiknya kepada Dilin, di mana hal itu secara simbolis menegaskan kalau dia telah mempercayai Dilin untuk membantunya dalam melakukan pemberontakan. Tanpa dia sadari, Dilin sampai saat ini hanya berpura-pura berpihak kepada Tuan Ming yang padahal dia sendiri telah bekerja sama bersama Shikawa untuk menggagalkan rencana tersebut. 百转封侯剑。 Sampai di sini, Jenderal Ludi yang telah mendapatkan bukti kalau Putri Khatan telah berhasil dieksekusi, lalu kembali menemui tetua utusan suku utara untuk menanyakan kebenaran bahwa tetua suku utara tersebut benar-benar melihat Putri Khatan tempo hari di dalam kereta. 你是北族老臣，老臣失礼了。
Intinya di sini, masing-masing dari mereka sudah tahu kalau mereka memiliki tujuan yang berbeda. Namun karena Jenderal Ludi adalah suruhan dari pusat langsung, begitu mempunyai bukti kalau tetua suku utara telah berbohong, dia pun langsung mengeksekusinya. 你把公主到底怎么了？你很快就会与她见面的。 Singkat cerita, keesokan paginya setelah Shikawa dan Roku berhasil membawa Tuan Putri Katan dalam keadaan selamat, tapi meskipun begitu, Jenderal Ludi sudah keburu pergi dari kerajaan Sichuan setelah menghabisi semua penjaga kedutaan dan meninggalkan kepala utusan suku utara setelah dianggap berkhianat. Tidak hanya itu, dia juga meninggalkan surat yang intinya kalau suku utara menolak damai dengan kerajaan Sichuan setelah mendapat bukti kalau Putri Katan telah tewas. 葛大人，战场上再见。 Di sini, Roku lalu meminta maaf karena telah gagal membawa Putri Katan tepat waktu sehingga memicu peperangan dengan suku utara. Namun dia memastikan kalau Putri Katan dalam keadaan baik-baik saja. Di sini, Roku juga memastikan bahwa bukan hanya Tuan Ming, namun suku utara sendiri juga berniat menghabisi Putri Katan untuk menggagalkan rencana perdamaian tersebut. 看来他们是不想要和谈了。 Sampai di sini, artinya rencana perdamaian sudah gagal total sesuai dengan rencana Tuan Ming. Tidak hanya itu, ternyata sebelum pergi, Jenderal Ludi juga sempat mencuri berkas-berkas rahasia milik kerajaan Sichuan, sementara para perwira yang menjaga justru seolah mabuk-mabukan dan mempersilahkan mereka. 竟然如此疏忽，放走使者。 刚得知此事，使者已昨晚。 Dalam situasi itu pun, Raja Ginseng masih tetap saja bersikap polos, sama sekali tidak terlihat memiliki prinsip dan hanya memerintahkan para bawahannya untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Bahkan saat beliau mencoba menyarankan agar mengirim email bahwa Putri Katan masih selamat, Jenderal Yingxing menganggap tindakan itu hanya akan membuat kerajaan Sichuan terkesan terlalu memohon untuk melakukan perdamaian sehingga khawatir kalau musuh justru akan bertindak sebaliknya. 列队边疆。 有备无患。 Disinilah Dilin berdiri dan mengutarakan pendapatnya jika pihak suku utara memang menginginkan peperangan, maka selain menggunakan Putri Katan sebagai alat tawar, di saat yang bersamaan mereka akan menggerakkan 170.000 pasukan ibu kota ke arah perbatasan untuk mengintimidasi dan menunjukkan kalau mereka juga siap untuk berperang. 属下有不同看法。战派大胜，属下认为。 Mendengar hal itu, Raja Ginseng dan Tuan Ming pun sepakat dengan usulan Dilin barusan di mana gurunya Shikawa yang bertanggung jawab di wilayah perbatasan juga memutuskan untuk membantu Dilin menghadapi pasukan suku utara sebagai bentuk tanggung jawabnya. Tapi ternyata alasan Dilin membawa sebagian pasukan kerajaan Sichuan adalah karena dia ingin mengurangi kekuatan Tuan Ming di ibu kota sehingga Shikawa yang tinggal di ibu kota bisa lebih leluasa mengatasi masalah tersebut jika Tuan Ming benar-benar akan melakukan pemberontakan. 属下建议， 来解决你所有的后顾之忧。葛大人， Sebelum pergi, gurunya Shikawa juga sempat menemui Tuan Ming secara pribadi untuk bernostalgia sejenak, di mana dari obrolan mereka akhirnya diketahui bahwa beliau bersama Tuan Ming dan mendiang Raja Sichuan sebelumnya pernah menjadi saudara angkat layaknya Dilin, Roku, dan Shikawa, bahkan bertempur bersama sampai hampir mati. 曾是出生入死的兄弟了吧？ Namun di sisi lain, Tuan Ming pun tidak pernah melupakan hal itu. Dia masih sangat mengagumi mendiang raja sebelumnya, kakak pertama mereka, di mana disinilah saya merasakan Jenderal Yingxing yang meluapkan rasa kesepian seolah ditinggalkan akibat perubahan sikap Tuan Ming. Saudara angkatnya yang dulunya kerja bareng, ketawa bareng, sekarang pindah kerjaan udah enggan, mau WA juga segan, dikira butuh kalau nggak ngajakin MLM. Dan sebenarnya gurunya Shikawa pun sudah sejak lama mengetahui kalau Tuan Ming mempunyai niat untuk melengsarkan Raja Ginseng dari kursi kepemimpinan karena beliau memang memiliki kepribadian yang lemah. Dan Jenderal Yingxing hanya ngampet untuk tidak meluapkan unek-uneknya. Namun karena saat ini suku utara sudah benar-benar menabuh genderang perang yang artinya tidak ada waktu untuk bermain-main, gurunya Shikawa hanya berpesan agar Tuan Ming kembali memikirkan apa yang direncanakan olehnya agar tidak gerusa-gerusu. 千万要稳住心思算是。二哥求你，其实我早就着急了。 Keesokan harinya,
Jenderal Yingxing juga menemui Raja Ginseng untuk berpamitan sebelum kembali ke wilayah perbatasan, di mana Jenderal Yingxing berpesan kepada Raja Ginseng agar selalu berhati-hati. Sebenarnya mereka berdua pun sudah sama-sama tahu kalau Tuan Ming mempunyai niat untuk memberontak, dan saat itulah Raja Ginseng kemudian mengeluarkan sebuah benda semacam giok pemberian mendiang raja sebelumnya untuk menahan Tuan Ming jika dia benar-benar melakukannya. Sehingga beliau sudah memiliki semacam kartu as kalau-kalau Tuan Ming berani macam-macam. Yuanxing大人 Di sisi lain, diperlihatkan Putri Katan yang sementara tinggal di kediaman Xiaoning, dan untuk memberitahu ayahnya kalau kondisinya baik-baik saja di sana, dia kemudian meminta Xiaoning untuk mengirim sebuah ukiran ke wilayah suku utara. Tanpa buang waktu, Xiaoning pun bergegas menemui Raja Ginseng dan meminta beliau agar menyusulkan ukiran tersebut kepada Dilin yang sedang menuju ke perbatasan. Di sisi lain, Tuan Ming akhirnya bisa agak lega setelah mendapat laporan dari Luo Ming bahwa Jenderal Yingxing atau gurunya Shikawa telah kembali ke wilayah perbatasan, dan itu artinya dia bisa lebih leluasa untuk melancarkan rencana-rencananya. Selain itu, dia juga diberitahu kalau Putri Katan ternyata masih hidup dan sekarang tinggal di kediaman Xiaoning, di mana sebelumnya salah satu pasukannya berhasil merebut ukiran buatan Putri Katan yang seharusnya dikirim ke Dilin di perbatasan, yang bisa menjadi bukti untuk membicarakan kembali rencana perdamaian dengan suku utara. Kembali ke Shikawa yang masih terus melakukan investigasi tentang rencana pemberontakan Tuan Ming, di mana dari hasil penyelidikannya, selama ini Tuan Ming membuat pedang-pedang terbaik yang akan dia bagikan kepada orang-orang yang mendukungnya. Dia juga memiliki sebuah tambang pribadi dengan menggali sebuah gunung yang di dalamnya terdapat biji besi di wilayah Raja Ampat, di mana keuntungan dari tambang tersebut digunakan untuk bayar sana-sini demi melancarkan rencananya. Mengetahui hal itu, Roku dan Shikawa pun bergegas ke TKP untuk sedikit demi sedikit meruntuhkan dinasti kecil yang dibuat Tuan Ming, yaitu dengan menghancurkan sumber pendapatan mereka. Dan tidak butuh waktu lama, Roku sudah berhasil menemukan tambang besi milik Tuan Ming dan langsung menghancurkan tempat tersebut. Kondisi serupa juga dialami oleh Shikawa yang berhasil mencegat tangan kanan Tuan Ming yang sedang mengangkut biji besi. Awalnya dia tidak berniat menghabisi orang tersebut dan hanya berniat untuk merebut stempel milik Tuan Ming. Namun karena penutup wajahnya merucut dan membuat identitasnya ketahuan, Shikawa pun terpaksa menghabisinya dan mengambil stempel milik Tuan Ming yang dibawa oleh orang tersebut. Setelah itu, Shikawa kemudian menulis surat palsu atas nama Tuan Ming menggunakan cap stempel tersebut, di mana dia menyuruh Bai Chuan untuk mengirim surat itu ke wilayah perbatasan, di mana surat tersebut berisi perintah agar pasukan Tuan Ming tidak kembali ke ibu kota. Dengan begitu, Shikawa dan pasukannya masih bisa mengatasi pasukan Tuan Ming yang tersisa di ibu kota kalau Tuan Ming benar-benar melakukan pemberontakan. Malam harinya, tentu saja Tuan Ming dibuat syok setelah mendapat kabar kalau tangan kanannya ditemukan tewas dihabisi oleh seseorang di jalur tambang, dan bahkan tambang pribadi miliknya pun juga dihancurkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, di mana Tuan Ming yang geram dengan kejadian itu pun langsung menyuruh anak buahnya untuk menyelidiki pelakunya. Tidak sampai di situ, merasa ganjil dengan kejadian tersebut, Tuan Ming juga menemui Raja Ginseng untuk memastikan rencananya masih di dalam jalur. Namun Raja Ginseng justru menunjukkan sebuah benda peninggalan Raja Zichuan sebelumnya, di mana ternyata sebelum meninggal, Raja Zichuan sebelumnya telah memberikan amanat kepada orang terdekat Tuan Ming, salah satu ajudannya, untuk mengeksekusinya di tempat jika suatu saat dia memberontak dan berniat melengsarkan Raja Ginseng. Di mana hal itu pun membuat Tuan Ming semakin geram dan tanpa ragu-ragu justru menghabisinya di tempat.
Intinya, di sini niat Tuan Ming sebenarnya baik, di mana dia sangat patriotis, sangat setia kepada mendiang raja terdahulu atau kakak kandung dari Raja Ginseng, dan dia telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk kerajaan Sichuan. Tapi sekarang melihat kerajaan dipimpin oleh raja yang lemah, meskipun tidak ada bukti real kalau Tuan Ming akan melakukan pemberontakan, tapi karena power yang terlalu besar di ibu kota, sekarang semua orang menganggap kalau Tuan Ming akan berkhianat dengan menggulingkan Raja Ginseng. Singkat cerita, Tuan Ming yang secara posisi telah dipaksa untuk memberontak, diperlihatkan dia membakar semua kenang-kenangan bersama kakak angkatnya mendiang Raja Sichuan sebelumnya dan gurunya Shikawa, dan itu artinya dia sudah berniat untuk all-in dengan rencananya untuk melengsarkan Raja Ginseng. Sementara itu, diperlihatkan Shikawa yang masih melanjutkan investigasinya, di mana sekarang dia menemukan kejanggalan saat melihat seorang wanita penghibur dan para pengemis yang saling bertukar informasi, dan setelah ditelaah lebih lanjut, info-info tersebut mengarah ke hakim kerajaan di awal film kalau kalian masih ingat, di mana dia sengaja menjadikan para wanita penghibur kelas elit khusus para pejabat untuk menjadikannya sebagai sumber informasi. 占尽优势。 Kembali ke Tuan Ming yang kali ini mulai secara terang-terangan melakukan lobby-lobby kepada para jenderal dan komandan pasukan di ibu kota untuk membantu melancarkan rencananya, atau paling tidak, Tuan Ming meminta mereka untuk menutup mata akan tindakan yang akan dilakukannya ke depannya dengan mengancam akan mencari celah untuk memperkarakan keluarga mereka yang bermasalah. 同心同德。 Di sisi lain, di perbatasan, Dilin juga telah memulai operasi tempurnya yang langsung masif. Sampai-sampai di hari pertama, dia kehilangan hampir separuh dari pasukannya dan lebih banyak lagi dari pihak musuh, sehingga hal itu memicu kemarahan pihak suku utara. Sebenarnya hal itu dia lakukan untuk mengurangi kekuatan tempur Tuan Ming di ibu kota, namun hal itu justru membuat jenderal-jenderal lain geram karena mereka terpaksa harus ikut membereskan ulahnya. 是你对北族强攻不断。 Sampai di sini, keadaan tersebut juga dimanfaatkan oleh Tuan Ming untuk menarik Dilin dari perbatasan dengan alasan dia terlalu agresif, sekaligus untuk memberikannya penghargaan dalam acara ulang tahun Xiaoning yang sebentar lagi akan diadakan. Yang padahal sebenarnya dia hanya ingin menyatukan kekuatan tempurnya untuk melancarkan rencananya di ibu kota. 才是最好的后路。留条后路吗？子川强大， Otomatis, hal itu pun membuat gurunya Shikawa mulai ketar-ketir karena di wilayah perbatasan, mereka sedang kekurangan pasukan, sementara Dilin yang sebelumnya telah mengacak-acak pertahanan wilayah musuh justru ditarik begitu saja ke ibu kota sehingga membuatnya sibuk harus menyelesaikan kekacauan yang terjadi di medan perang. Dia sadar kalau Tuan Ming memang berniat untuk memberontak, Tuan Ming juga akan melakukan sesuatu kepadanya di mana dia mulai memilah para komandan yang berada di bawahnya yang kemungkinan merupakan kaki tangan Tuan Ming. 雷洪啊，大人， Di tempat lain, diperlihatkan Roku yang tiba-tiba ditangkap oleh pasukan kerajaan Sichuan, di mana ternyata Tuan Ming juga telah memulai aksinya dengan menyuruh hakim kerajaan untuk memfitnah Roku dan menuduhnya sebagai pelaku pembunuhan seorang pandai besi. Hal itu pun otomatis membuat Shikawa terkejut karena dengan begitu, Roku sebagai komandan pasukan pengawal kerajaan tidak akan bisa lagi melindungi Raja Ginseng jika sesuatu terjadi. 是我以会信。影响到子川与北族的关系。 Tak ingin saudaranya disiksa, Shikawa pun kemudian menyuruh seseorang untuk menyelamatkan Roku dengan membohongi sipir penjara kalau dia merupakan penyidik khusus yang mendapat perintah untuk menyiksa Roku menggunakan teknik jarum akupuntur, di mana hal itu langsung membuat tubuhnya lemes dan tidak berdaya. Saat itulah Raja Ginseng tiba-tiba datang ke sana dan langsung dibuat syok begitu melihat kondisi Roku yang sudah sangat memprihatinkan, di mana beliau lalu meminta agar Tuan Ming segera melepaskannya dan menghentikan kasus yang menjeratnya karena bagaimanapun juga Roku telah berjasa besar bagi kerajaan Sichuan. Mendengar hal itu, Tuan Ming pun akhirnya membebaskan Roku, namun yang tidak dia sadari adalah sebenarnya Raja Ginseng hanya berpura-pura syok karena beliau telah bekerja sama dengan Shikawa untuk membebaskan Roku. 还有什么应对之法？打残了。
Kembali ke Jenderal Yingxing, gurunya Shikawa di perbatasan, setelah mengetahui sosok yang ditugaskan untuk menghabisinya adalah seorang komandan bernama Lei Hong, dia pun mulai membuat rencana bersama dengan tangan kanannya, di mana di sini tangan kanannya tersebut tiba-tiba mengaku kalau dia mempunyai tugas dari Raja Ginseng untuk menghabisi Jenderal Yingxing jika Lei Hong gagal. Masalahnya, dia tidak kuasa menjalankan perintah tersebut mengingat Jenderal Yingxing adalah jenderal yang setia dan sangat disegani di militer. Artinya, sosok yang sedari awal mengkompori Tuan Ming sebenarnya adalah Raja Ginseng sendiri yang bersandiwara untuk membersihkan orang-orang lama di kerajaannya. 邱大人快走，魏明已经是您的人了，必须死。 Sampai di sini, alih-alih pergi dan memviralkan rencana Raja Ginseng sebenarnya, Jenderal Yingxing hanya menitip pesan kepada Shikawa agar tidak berbuat nekat dan menghadapi kematiannya demi agar tidak membuat kerajaan Sichuan kacau, meskipun di sisi lain, Komandan Lei Hong juga terpaksa melakukannya. 他不需要我了，我明白。有你在。 Singkat cerita, hari ulang tahun Xiaoning yang ke-18 pun tiba dan perlu diketahui, hal ini bukanlah acara ulang tahun biasa, tapi lebih ke upacara peralihan menuju dewasa mengingat Xiaoning adalah penerus kerajaan Sichuan sehingga acara pun lebih sakral di mana semua petinggi kerajaan berkumpul termasuk Dilin yang juga telah sampai di ibu kota. Tapi diperlihatkan, bahkan Raja Ginseng yang merupakan pemimpin tertinggi di sana tidak berani muncul mengingat rumor kalau dia akan dilengserkan, di mana dia sengaja menyerahkan upacara itu untuk dipimpin oleh Tuan Ming. Tentu saja hal itu pun menuai penolakan dari beberapa pihak, di mana salah satu dari mereka secara terang-terangan mengungkapkan ketidaksetujuannya kepada Tuan Ming yang telah merebut posisi Raja Ginseng. Saat itulah tanpa basa-basi, Dilin langsung menghunuskan tepat ke orang tersebut untuk menunjukkan kalau dia 100% berpihak kepada Tuan Ming. Melihat situasi dan kondisi yang sudah tidak kondusif, Shikawa langsung membawa Xiaoning keluar dari sana dan mencoba menjelaskan bahwa Tuan Ming berniat untuk melakukan pemberontakan malam ini, di mana Xiaoning diminta untuk tetap berada di kamarnya dan melindungi Putri Katan sampai situasinya aman. Kembali ke Tuan Ming setelah memerintahkan bawahannya untuk menghabisi semua tamu undangan yang merupakan para pejabat yang tidak sejalan dengannya. Bahkan dia juga sudah mempersiapkan rencana selanjutnya yaitu menghabisi Raja Ginseng malam ini. Tanpa dia sadari, pemberontakan ini merupakan skenario Raja Ginseng untuk menguasai kerajaan Sichuan sepenuhnya dari rezim kakaknya menggunakan generasi baru yang masih polos seperti Shikawa, Roku, dan yang lainnya. Di sisi lain, diperlihatkan Shikawa dan Dilin yang sudah siap merencanakan operasi untuk mengantisipasi pemberontakan yang akan dilakukan oleh Tuan Ming, di mana tiba-tiba Roku muncul dengan kondisinya yang sudah fit setelah sebelumnya dia diselamatkan oleh tabib menggunakan teknik akupuntur dan pijat keretek. Sampai akhirnya mereka bertiga akan bekerja sama untuk menghabisi Tuan Ming dan antek-anteknya tanpa mengetahui rencana yang sebenarnya. 主任，你们俩，我不在乎任何人。 Kembali ke Shikawa dan yang lainnya, di sini hal pertama yang mereka lakukan adalah menghabisi seorang jenderal kaki tangan Tuan Ming dan mengambil plakat milik jenderal tersebut. Lalu mereka membagi tugas di mana Roku akan melindungi Raja Ginseng dan Xiaoning, sementara Shikawa bertugas untuk menghentikan pasukan Tuan Ming yang saat ini sedang menunggu perintahnya, dan terakhir Dilin akan menunggu kabar dari kedua saudara angkatnya di luar ibu kota untuk nantinya dia akan memimpin pasukannya sebagai kartu as terakhir. Di tempat lain, diperlihatkan para komandan pasukan Tuan Ming yang sudah menunggu perintah untuk melakukan pemberontakan dan tepat sesuai rencana, Shikawa muncul dengan membawa plakat milik si jenderal kaki tangan Tuan Ming dan menyuruh mereka untuk mematuhi perintahnya. Pada momen ini, sempat terjadi adu mulut ketika salah satu pasukan menolak perintah dari Shikawa dan berniat menemui si jenderal untuk menggenahkan masalah tersebut. Namun tiba-tiba Baichuan muncul bersama pasukannya untuk menghadangnya. 列队，快！慢着！
Intinya, di sini Shikawa menggertak pasukan tersebut untuk tidak bertindak, menakut-nakuti mereka dengan mengatakan kalau Tuan Ming telah dinyatakan bersalah dan dieksekusi di tempat, sementara 400.000 pasukan Jenderal Yingxing telah hampir sampai ke sana setelah mendengar rencana pemberontakan tersebut yang otomatis membuat para komandan itu ciut. Sampai akhirnya, Shikawa berjanji akan melindungi mereka semua asalkan mereka mau berhenti di sini. 我以我的项上人头担保，都不会受到影响。希望秀大人